ibadah anak PAUD Kasih Bangsa Palu. Sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Father in heaven, thank you for this new day. We want to praise and worship you. Holy Spirit, help us and guide us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Nah, sudah siap memuji Tuhan? Miss ajak kita semua untuk berdiri. Kita akan berjalan, melompat, memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Emas Perak Ku Tak Punya. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Yakobus 2 ayat 26b. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sekali lagi ya. Yakobus 2 ayat 26b. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oke teman-teman, selamat menghafalkan. Teman-teman, sekali lagi kita akan menyanyi buat Tuhan sambil kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Saat ini kami mau sama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Biar firman-Mu itu Tuhan bertumbuh subur di dalam hidup kami. Tuhan memberkati Miss yang akan membawakan cerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini Miss akan mengajak teman-teman semua pergi ke Bait Allah. Apa itu Bait Allah? Bait Allah itu seperti sebuah gereja yang besar tempat kita beribadah. Ayo, siapa yang mau ikut ke Bait Allah?
Karena di bait Allah itu selain kita beribadah, di sana kita akan bertemu dengan 2 orang teman yang baru. Siapa ya mereka? Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes. Nanti bersama dengan Petrus dan Yohanes, kita akan melihat sesuatu yang ajaib terjadi di sana. Wah, kira-kira apa ya yang terjadi di sana? Yuk kita dengarkan cerita berikut ini. Pada suatu hari, menjelang waktu beribadah, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Teman-teman, siapa yang sudah pernah lihat orang lumpuh? Orang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan. Karena ia tidak bisa berjalan, sehingga ia harus diusung atau diangkat oleh orang lain. Orang lumpuh itu dia tidak bisa bekerja, sehingga tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi, orang-orang yang datang beribadah di bait Allah, mereka memberikan uang kepada orang lumpuh itu. Petrus dan Yohanes sampai di bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. "Tuan, bolehkah kalian memberiku sedikit uang?" Lalu Petrus dan Yohanes menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang lumpuh itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Teman-teman, apa ya yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh itu? Mungkin emas atau uang yang banyak. Tetapi Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu." Wah, teman-teman, ternyata Petrus dan Yohanes mereka tidak punya apa-apa yang diberikan untuk orang lumpuh itu. Tapi kita dengarkan yuk selanjutnya apa yang dikatakan oleh Petrus kepada orang lumpuh itu. Lalu Petrus bilang kepada orang lumpuh itu, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Wah, ajaib teman-teman. Dengan menyebut nama Yesus, sekarang orang lumpuh itu bisa berdiri. Ia berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat sambil memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Semua orang kaget dan heran tentang apa yang telah terjadi pada orang lumpuh itu. Karena mereka tahu orang itu yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sekarang ia sudah bisa berjalan. Orang lumpuh itu bersyukur, dia memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan dia melalui Petrus. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Petrus dan Yohanes percaya dan beriman bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, dan orang lumpuh itu pun dapat sembuh karena nama Yesus yang menyembuhkannya. Dan biarlah kita juga teman-teman selalu percaya bahwa nama Yesus itu nama yang berkuasa, sanggup menolong saat kita mengalami kesusahan, kesulitan, mungkin kesulitan dalam belajar. Tapi kita percaya Tuhan
pasti menolong kita. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami belajar firman-Mu, dan biarlah Tuhan ajar kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami belajar melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, Kau selalu menjaga dan melindungi kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang sampai saat ini masih melanda di negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. God bless you.